Haleluya. Ya, mengucap syukur kepada Tuhan pagi hari ini dan berterima kasih melalui gembala setempat boleh mempercayakan untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan bagi kita pada saat ini. Puji Tuhan, ya. Tuhan Yesus baik. Amin. Mari saudara, saya tidak panjangkan lagi, tidak akan memperkenalkan diri saya. Kalau saudara tidak kenal, lalu ya. Kita buka dalam surat Yudas. Pasal yang pertama, saya menyambung yang beberapa minggu lalu saya sampaikan kepada saudara tentang kebenaran firman Tuhan soal isu yang begitu merebak, ya, dengan adanya yang muncul sekarang ini Kristen progresif. Waduh, yang saya tahu kacamata doang progresif ini. Wadah gitu ya. Itu petobat-petobat baru yang baru sadar, ya, baru mau jadi pemimpin, mau jadi pengkhotbah gitu loh. Nyelaknya itu kata orang Betawi, nyelaknya nggak keterlaluan gitu loh, ya. Mau ngejatuhin orang mah nggak tanggung-tanggung gitu loh. Itu saya sih bilang sesat gitu loh. Bener, nggak usah tanggung-tanggung, bang, sesat. Ya, sebab sudah terlalu, ya, menghina. Saya bilang menghina firman Tuhan kalau dia bilang tidak ada surga, tidak ada neraka. Sedalam hati saya berdoa biar masuk neraka semua. Biar dia rasa itu neraka itu. Kan iya kan, kata mereka tidak ada surga, tidak ada neraka. Asal berbuat baik, selamat. Di mana ayatnya saya bilang? Itu dia nggak pakai Alkitab, dia pakai kitab primbon. Ya, saya takutnya begitu. Ya. Oke. Saya kembali menyambung tentang soal perpuluhan yang dibantah oleh banyak orang, katanya pada zaman ini tidak ada lagi perpuluhan. Puji Tuhan, ya. Itu orang-orang kikir, ya, yang setuju dengan itu. So, Kristen progresif itu mengakui tidak ada perpuluhan. Perpuluhan itu sudah zaman perjanjian lama. Perjanjian baru Taurat sudah ditiadakan. Nah, nanti sebentar saya kasih tahu Taurat yang mana yang ditiadakan gitu loh. Ya, supaya kita ngerti, jangan salah. Kalau Taurat ditiadakan, bebaslah kita berbuat kesalahan, bebas kita membunuh, bebas kita berbuat zina dan lain sebagainya. Ya, oke. Saya baca dalam Yudas pasal yang pertama, ayatnya yang 2. Ya. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu saya salah baca. Saya baca Yakobus mana? Ya, ayat 3. Yudas pasal pertama ayat 3. Ya. Ayat 3. Berkata begini, saudara-saudara yang kekasih, sama awalnya saudara-saudara. Saya mohon maaf ya, dimaafkan ya. Nah, pendeta juga manusia. Bukan cuma rocker yang manusia, saudara. Camkan baik-baik, pendeta juga manusia, ya. Kalau jam 12 dia lapar. Enggak sampai jam 12 pasti, saya percayakan, enggak sampai jam 12. So, tadi malam Pak Gembala WA saya, komandan besok di Eklesia jangan lupa, siap. Jadi ingat, baca ayat 3. Saudara-saudaraku yang kekasih, sementara aku bersungguh-sungguh berusaha menulis kepadamu tentang keselamatan kita bersama, aku merasa terdorong untuk menulis. Dikatakan, aku merasa terdorong untuk menulis ini kepadamu dan menasihati kamu supaya
kamu tetap berjuang untuk mempertahankan iman yang telah disampaikan kepada orang-orang kudus, sebab ternyata ada orang tertentu yang telah masuk menyusup di tengah-tengah kamu, yaitu orang-orang yang telah lama ditentukan untuk dihukum. Mereka adalah orang-orang fasik yang menyalahgunakan kasih karunia Allah, mengasihi karunia Allah kita untuk melampiaskan hawa nafsu mereka, dan yang menyangkal satu-satunya penguasa dan Tuhan kita, Yesus Kristus. Katakan amin. Itulah. Ini orang-orang yang mulai menyusup. Yudas sebelum dia meneruskan tentang hal keselamatan seperti beberapa minggu saya katakan, menuliskan dia ingin mengajarkan, mengingatkan ke jemaat tentang hal keselamatan. Tetapi begitu dia mendengarkan, melihat hal-hal ini di mana ada orang-orang yang menyusup masuk dalam pelayanan, hati-hati. Masuknya itu baik-baik. Tidak kelihatan. Tidak salah firman Tuhan katakan. Ya. Ada domba, ada serigala yang berbulu domba. Yang menyusup untuk menyesatkan dan memberi pengajaran-pengajaran yang menyesatkan. Yang sudah dia ajarkan dengan secara murni tentang kebenaran firman Tuhan pada saat itu, Yudas melihat ini ada penyusup-penyusup yang mulai masuk, mulai menggerogoti akan iman kepercayaan orang-orang yang ada di dalamnya. Nah, makanya dikatakan saya terdorong untuk mengatakan hal ini. Karena ada orang-orang yang menyusup ke dalam jemaat dan membawa pengajaran-pengajaran yang menyesatkan. Orang-orang itu sudah ditentukan untuk dihukum karena menyesatkan. Nah, saudara, saya ingin katakan kepada kita semua pada siang hari ini, bahwa ingat, bahwa kalau itu terjadi 2000 tahun yang lalu, ya, 2 tahun yang lalu, nah sekarang ini, nubuatan Yesus dalam Injil Matius pasal 24 ada bagian kalimat yang mengatakan waspada, jangan kamu disesatkan oleh siapapun dengan rupa-rupa pengajaran-pengajaran yang menyesatkan. Jadi Yesus sudah mengingatkan 2000 tahun yang lalu bahwa ini akan datang penyesat-penyesat itu sekarang. Nah sekarang baru mulai bermunculan, kelihatanlah sekarang bahwa ini menjadi peringatan kepada kita bahwa inilah akhir daripada akhir zaman. Banyak orang yang coba untuk menyesatkan dan iblis sedang bekerja keras untuk mencari pengikut-pengikut yang baru. Kelihatannya rohani, ya kan? Oh, rohani, bahasanya bahasa rohani. Bahasanya pakai Alkitab, pakai ayat. Tapi orang yang tidak tertanam dalam rumah Tuhan akan mudah dan dapat disesatkan. Sedikit banyak saya sebanyak berbicara dan ngobrol dengan Bapak Jason Joseph, ya. Jadi perkembangan pelayanan dia sempat mengungkapkan hal itu, menceritakan kepada saya, dan saya ketemu bercerita banyak sama beliau, dan kemudian beliau berkeputusan untuk pergi ke Sulawesi Utara. Nah, tadinya beliau menyerahkan penuh ke saya, tapi saya tidak haus dengan hal-hal seperti itu. Saya memberi delegasikan kepada orang-orang yang betul-betul serius mau melayani. Jadi berdoa dan sampai hari ini, saudara, perkembangan jemaat di tempat ini begitu diberkati Tuhan, bukan? Iya kan? Karena apa? Karena iman percaya saudara yang berpegang kepada kebenaran firman Tuhan. Dan hati-hati, apa yang gembala sampaikan, apa firman Tuhan, apapun yang disampaikan kepada gembala, dari gembala, itu pengajaran murni dari kebenaran firman Tuhan. Jangan saudara mau disesatkan oleh hal-hal yang saya berbicara dengan gembala saudara di tempat ini yang sekarang saya katakan, mulai saat ini kamu sudah harus
belajar mensortir untuk orang-orang yang masuk menyampaikan firman. Harus begitu. Harus disortir baik-baik dan dipilih baik-baik. Karena penyesatan itu sudah mulai masuk hari-hari ini. Iya kan? Kelihatannya baik. Banyak domba, serigala berbulu domba. Hanya mencari keuntungan tertentu. Gitu. Nah, saudara, kita kembali kepada firman Tuhan. 2 Tesalonika pasal 2 ayat 2, Paulus pun mengatakan, jangan beri dirimu disesatkan dengan cara bagaimanapun. Ingat, saudara-saudaraku, jangan memberikan dirimu disesatkan oleh cara apapun juga. Nah, apa yang terjadi pada masa itu sudah terjadi sekarang ini. Hati-hati, sebab banyak hamba Tuhan mau mengambil gelar hamba Tuhan hanya untuk mencari gelar, mencari keuntungan. Makanya firman Tuhan katakan ada gembala upahan. Ya kan? Ada gembala yang memang dikasih Tuhan seperti gembala saudara, itu bukan gembala upahan, itu gembala untuk menggembalakan saudara. Ya kan? Tentunya beberapa minggu yang lalu saudara kan sudah diberikan pengarahan itu di kebun Zul. Iya, itu perlu intern saudara. Jadi gembala harus berbicara kepada jemaat Tuhan. Saya kadang harus begitu. Jangan siapa-siapa, you harus bicara, you harus memberi pengarahan kepada jemaat dan mengingatkan itu hak gembala. Itulah. Banyak orang-orang yang mengambil kesempatan. Bahasa kita hamba Tuhan, mancing di kolam orang. Kalau mancing jangan di kolam orang, sudah ada ikannya. Lu cari di sungai sana, kalau dapat puji Tuhan, lu bawa umpan sendiri, jangan pakai umpan orang. Iya kan? Jangan mau disesatkan oleh Tuhan. Saudara-saudara, saya ingin katakan, saat ini gereja sedang mempertahankan pengejaran-pengejaran yang murni seperti saudara saat ini. Hamba Tuhan di tempat ini sedang mempertahankan pengejaran-pengejaran yang murni. Dan hati-hati dengan hal-hal yang baru sekarang ini terjadi. Saya katakan kepada jemaat Tuhan yang tidak mau kasih perpuluhan, tidak masalah. Saudara boleh menjadi pengikut mereka. Tapi orang yang mengikut mereka adalah orang-orang yang pelit, kikir. Hati-hati. Oh, ini bagus nih, nggak pakai perpuluhan nih gereja, gue demen nih. Nanti berikut lagi, oh bagus nih gereja tidak ada persembahan, gue demen nih kayak gini. Nah, nanti tulis saja gereja gereja kikir se-Indonesia. Saudara baca ayat firman Tuhan, orang kikir itu tidak masuk. Bukan saya ngomong loh. Sengaja saya banding gitu supaya saudara ngomong, iya kan? Iya perlu, karena tidak ada dalam sorga. Di sorga itu tidak ada orang kikir. Dan jangan saudara pikir tidak kasih perpuluhan, tidak kasih persembahan, terus gembalanya melarat. Enggak. Iya, so mereka dijamin oleh Tuhan. Itu kan saya katakan kepada jemaat saya, bicara keras. Jemaat saya orang Batak semua. Benar, 99% orang Batak. Cuma saya sendiri sini, keluarga situ, keluarga gembala yang orang Janas dan orang Manado. Itu saya bilang. Saya diberkati bukan karena perpuluhan saudara. Saya bilang tidak. Saudara tidak kasih perpuluhan pun saya diberkati Tuhan. Saya bilang benar. Saudara tidak kasih persembahan, saya tidak diberkati. Saya pasti diberkati Tuhan. Iya, karena saya melayani bukan cuma manusia. Tanda ini adalah titipan-titipan Tuhan yang harus saya memberi makanan rohani supaya saudara pun diselamatkan, kasih tahu jalan keselamatan, kebenaran firman Tuhan, firman yang murni yang disampaikan. Itu pun tergantung saudara mau terima apa tidak, ya kan? Mau masuk surga apa tidak. Tapi masalah berkat Tuhan yang jamin, bukan perpuluhan saudara. Saya menyampaikan hanya untuk saudara dengar dan lakukan firman. Karena firman Tuhan katakan, siapa yang mendengar dan melakukan firman, dia akan diselamatkan oleh Tuhan. Nah, ada dua hal yang penting yang kita perlu ingat, yang berbahaya sekarang yang dihadapi oleh gereja pada hari-hari ini. Ada dua hal. Pertama, hal duniawi.
Kedua, hal pengajaran-pengajaran sesat. Nah, mari saudara, kita akan melihat pembahasan kita tentang Taurat yang dihapus, ya. Kan kita sudah mengingat kemarin pada minggu lalu saya sedikit mengulangi bahwa perpuluhan itu pertama kali diberikan oleh Tuhan Abraham atas perintah oleh Melkisedek untuk Abraham memberikan perpuluhan kepada Melkisedek. Itu yang pertama kali. Pencetusan perpuluhan itu Abraham yang melakukan atas perintah Tuhan. Dia bawa kepada Melkisedek. Dan perintah itu 500 tahun sebelum hukum Taurat diberikan. Ya. Jadi tidak ada hubungannya sebenarnya orang katakan, kan Taurat itu sudah dihapus. Benar. Tapi perpuluhan itu bukan produk dari hukum Taurat. Hukum Taurat mengadopsi pengajaran perpuluhan dan kemudian dimasukkan ke dalam hukum Taurat. Jadi jarak Abraham dengan hukum Taurat itu 500 tahun. Ingat ya, seperti saya sampaikan pada waktu yang lalu. Nah, dari situ perpuluhan itu dipakai untuk keperluan orang suku Lewi yang melayani di rumah Tuhan dalam Kabah Tuhan. Orang-orang Lewi itu, ya, waktu lalu saya katakan seperti itu. Dan Tuhan perintahkan kepada Abraham untuk mengajarkan hal itu kepada keturunannya. Sampai kita temukan pada waktu itu, kita lihat Yakub dapat melakukan itu dan hidupnya diberkati Tuhan. Dan dia membawa perpuluhan itu kepada imam. Dari mana Yakub tahu? Dari Abraham yang mengajarkan hal itu. Nah, sampailah kita pada hari ini, saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Karena banyaknya yang menafsirkan, orang yang menafsirkan bahwa persepuluhan itu hanya produk perjanjian lama, dan di perjanjian baru sudah tidak ada lagi, maka orang yang mengajarkan hal ini perlu masuk sekolah Alkitab lagi, belajar baik-baik. Gitu. Mudah-mudahan saya dia dapat saya jadi guru. Saya gergetan di orang seperti ini. Aduh, baru sekolah baru muncul jadi petobat baru. Baca Alkitab ini juga mungkin baru satu kali Kejadian sampai Wahyu. Itu pun waktu mau tidur dia baca. Nah, oke, kita lihat. Dalam perjanjian baru, persepuluhan itu diajarkan langsung oleh Yesus sendiri. Nah, kelihatan muka-muka bingung di sini sekarang. Yesus saja harus perpuluhan. Oke, kita baca Injil Matius pasalnya yang ke-23. Saya menyampaikan pelan-pelan supaya dapat mengerti baik-baik ya. Matius pasal 23. Injil Matius pasal 23 ayat 23. Ya. Matius 23 ayat 23. Celakalah kamu hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hai kamu orang-orang munafik. Sebab persepuluhan dari selasi, adas manis, dan jintan kamu bayar. Ya, ingat, saya perlahan baca. Sebab persepuluhan dari selasi, adas manis, jintan kamu bayar, tetapi yang terpenting dari hukum Taurat kamu abaikan, yaitu keadilan dan belas kasihan dan kesetiaan. Yang satu harus kamu lakukan, dan yang lain jangan diabaikan. Apa yang satu? Yang dia katakan tadi pertama, perpuluhan. Yang satu kamu abaikan, dia katakan, ayat 20. Yang satu harus kamu lakukan. Yang pertama dikatakan apa? Perpuluhan. Dan yang lain jangan diabaikan. Apa itu? Keadilan, belas kasihan, dan kesetiaan. Jangan diabaikan. Nah, kita kembali kepada kebenaran firman Tuhan. Ya.
Perhatikan kalimat yang dikatakan yang satu. Maksudnya yang Yesus sebutkan pertama adalah persepuluhan. Persepuluhan itu harus dilakukan, yang lain jangan diabaikan, tentang kasih dan kesetiaan. Amin. Ini Yesus yang menekankan. Kemudian rasul-rasul mengajarkan ini kepada jemaat mula-mula dalam 1 Korintus pasal yang ke-16. 1 Korintus pasal 16. Nah, ayat pertama saya baca begini. Ini kata rasul-rasul tentang pengumpulan uang bagi orang-orang kudus. Hendaklah kamu berbuat sesuai dengan petunjuk-petunjuk yang kuberikan kepadamu, kepada jemaat-jemaat di Galatia. Tentang pengumpulan uang bagi orang-orang kudus. Pengumpulan uang ini sudah termasuk soal perpuluhan. Gitu. Ini rasul-rasul mengajarkan kepada jemaat-jemaat yang mereka layani. Jadi jangan salah, Paulus katakan pengumpulan uang itu sesuai petunjuk firman Tuhan. Sesuai dengan firman Tuhan, karena di ayatnya yang ke-2, pada hari pertama dari tiap-tiap minggu hendaklah kamu masing-masing sesuai dengan apa yang kamu peroleh menyisihkan sesuatu dan menyimpannya di rumah supaya jangan pengumpulan itu baru diadakan kalau aku datang. Sesudah aku tiba, aku akan mengutus orang-orang yang kamu anggap belayak dengan surat ke Yerusalem untuk menyampaikan pemberian setiap pada hari pertama tiap-tiap minggu. Pasca kemarin saya undang salah seorang khotbah dari Komisi Pusat Penginjilan Gereja Pentakosta di Indonesia. Salah satu penginjilnya. Saya undang khotbah di tempat saya. Dia hanya tidak punya gereja, dia hanya bantu gereja, salah satu gereja. Dia masuk dalam penginjilan. Istrinya punya usaha. Usaha istrinya diberkati Tuhan. Saya tak pernah janjian sama dia waktu saya khotbah. Saya kasih tema apa, dia khotbah jauh, dan dia masuk dalam hal perpuluhan. Dia katakan begini, saya bukan sombong saudara, usaha istri saya diberkati Tuhan, dan kami semua diberkati Tuhan. Kuncinya apa? Setiap tanggal 1.00 saya transfer perpuluhan saya ke gembala saya. Setiap tanggal 1 jam 00. Saya tidak tunggu tanggal 1 jam 00. Saya bangun, saya transfer perpuluhan saya ke gembala. Sampai hari ini saya diberkati Tuhan. Luar biasa. Dijamin hidupnya karena dia taat kepada firman Tuhan. Dan dia melakukan kebenaran firman Tuhan. Ini yang saya ingin katakan kepada saudara, bahwa penulis Ibrani mengatakan begini. Ibrani pasal 7, ini dalam perjanjian baru. Ibrani pasal 7 ayat yang ke-1 dan ayat yang kedua. Sebab Melkisedek adalah Raja Salem dan Imam Allah yang Maha Tinggi. Ia pergi menyongsong Abraham ketika Abraham kembali dari mengalahkan raja-raja dan memberkati dia. Ini yang saya khotbah kemarin di baru minggu lalu. Kalau saudara ingat, puji Tuhan. Kalau tidak, puji Tuhan. Lalu. Dan dari mengalahkan raja-raja dan memberkati dia. Ayat yang kedua. Kepadanya pun Abraham memberikan apa? 1/10 dari semuanya. Gitu. Saya suka
ingat ini dan saya coba belajar untuk mau melakukan. Bukan dari sebagian yang dia dapat, dari semuanya. Dia ambil dan berikan kepada Melkisedek sebagai imam raja damai itu yang gambaran daripada Yesus sendiri. Semuanya dia serahkan. Jadi persepuluhan itu dari semua apa yang dia dapat. Nah, nanti kita lihat kemudian ya. Untuk apa perpuluhan itu? Nah, jadi penulis Ibrani mengulang kembali di awal mulanya persepuluhan itu dilakukan oleh Abraham, menyerahkan kepada Melkisedek dan digerakkan oleh Tuhan, dan dia diberkati Tuhan untuk mengembalikan sepersepuluhan dari semua kekayaan kepada Melkisedek. Tidak usah kita hidup berapa kekayaan Abraham. Terlalu lama kita, bisa 2 minggu kita di sini. Nah, saudara, perhatikan, sekarang mulai banyak jemaat Tuhan, bahkan ada hamba-hamba Tuhan dari denominasi lain yang menafsirkan bahwa persepuluhan itu produk perjanjian lama yang sudah dibatalkan. Oke. Saya ulangi, persepuluhan itu awalnya dari Abraham. Itu 500 tahun sebelum Taurat diturunkan. Jadi jaraknya ada 500 tahun. Jadi sekali lagi saya ulang, perpuluhan itu bukan produknya hukum Taurat. Ya, itu dinyatakan. Kemudian, itu tidak ada dalam hukum Taurat, dan hukum Taurat sudah dihapus, dibatalkan kata firman Tuhan. Kemudian dalam perjanjian baru sekarang, untuk apa perpuluhan itu? Ini yang perlu saya jelaskan kepada saudara. Pada waktu perjanjian lama, perpuluhan itu dibawa oleh suku-suku bangsa yang 12 suku bangsa selain suku Lewi. Selain suku Lewi, semua suku yang lain itu membawa perpuluhan kepada suku Lewi. Karena suku Lewi ini tidak dapat bagian jatah warisan tanah. Perjanjian enggak. Mereka kerjanya untuk ngurus rawat rumah Tuhan. Gitu dia. Jadi mereka dikasih dari perpuluhan. Nah sekarang, dalam perjanjian baru, Yesus menetapkan suatu lembaga pelayanan bagi gereja yang disebut sebagai 5 jawatan. Amin. Pernah dengar? Di dalam perjanjian lama tidak ada 5 jawatan. Nggak ada. Cuma ada suku Lewi, para nabi, para imam untuk melayani pelayanan dalam kemah sembahyang. Tidak ada lagi. Di sana tidak ada gembala dan tidak ada penginjil. Nah, dalam Efesus pasal 4 kita baca. Efesus pasal 4 ayat 11. Dan ialah dalam huruf besar, yaitu Tuhan, yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar. Ada 5 jawatan yang dibuat oleh Tuhan sendiri untuk pelayanan gereja di akhir zaman. Ada rasul, ada nabi, ada penginjil, ada gembala, ada guru. Kalau saudara baca Alkitab, nabi itu tukang nunjuk dosa orang. Hati-hati kalau undang nabi dulu. Tidak Firaun, dia bilang, berdosa, kamu melakukan salah ini. Karena itu kerja nabi. Kenapa penginjil itu dikasih di jari yang tengah? Paling tinggi dari segala jari. Dia hanya untuk memberitakan firman kemanapun. Itu kerjanya penginjil. Paling enak apa? Gembala. Ya. Posisinya jari manis, saudara. Tidak mungkin saudara taruh cincin kawin di sini. Salah di sini. Yang banyak menyandang berkat Tuhan di mana?
jadi manis. Ini pengajar, dia akan korek paling dalam setiap pengajaran. Betul nggak? Aduh, itu sudah paling sedap, sudah. Orang timur bilang lalu. Ya. 5 jawatan Tuhan berikan dalam lembaga kekristenan. Tuhan menaruh 5 jawatan. Nah, kalau dalam perjanjian lama ada imam-imam dan suku Lewi, dalam perjanjian baru Yesus menetapkan suatu lembaga pelayanan bagi gereja yang disebut sebagai 5 jawatan, yaitu rasul, nabi, penginjil, guru, gembala dan guru. Nah, kalau kita baca dari kisah para rasul, di mana jemaat-jemaat bukan hanya membawa 1/10 dalam Alkitab dikatakan, tapi firman Tuhan katakan mereka menjual semua harta milik kekayaan mereka. Dibawa kemana? Ke kaki rasul-rasul. Gereja mula-mula dalam kisah para rasul, mereka menjual semua harta kekayaan mereka dan hasilnya dibawa kepada rasul-rasul. Ada yang protes? Nggak ada yang berani protes. Mau jadi seperti Ananias? Mati urusannya. Nggak ada. Memang itu untuk Tuhan. Mereka tidak hitung-hitung, mereka bawa untuk Tuhan. Mereka tidak pilih dulu, oh ini ada jemaat yang katakan begini. Oh, saya tidak bawa perpuluhan semua, bukan untuk puji Tuhan, bukan untuk jemaat saya, jemaat orang lain. Saya tidak bawa perpuluhan semua ke gembala saya. Loh, kenapa? Iya kan gembala saya sudah kaya. Saya perlu bagi orang lain. Kasih si A, si B. Saya bilang, hei sadar. Bukan hak kamu yang harus membagi. Itu hak gembala. Iya kan? Jangan kalau mau bagi-bagi, jadilah kau gembala. Gitu. Makanya tumbuh itu Kristen progresif. Pengen juga sebenarnya dapat sebagian dari sana. Amin kalau sudah kan? Nah, dari 5 jawatan itu yang langsung berhubungan dengan jemaat siapa? Gembala. Betul. Yang langsung berhubungan dengan jemaat siapa? Gembala. Artinya yang menerima langsung persepuluhan itu adalah gembala, tapi di situ ada bagian juga untuk keperluan-keperluan dalam pelayanan sebagai seorang gembala. Ke Palembang. Nah, itu bagaimana? Pakai kas gereja? Tanya gembalanya, dia kocek dari kantong sendiri sebagian, ya kan? Buat bantu yang lain, jangan saudara pikir, wah enak bener tuh gembalanya. Buat bayar, buat pelayanan, siapa dia pergi melayani ke sana kemari, memang dia bilang, saudara saya minggu depan pelayanan di Kapuk, tolong kumpulkan ekstra kolektor buat transfer. Nggak ada. Nggak ada kan? Tidak ada. Mudah-mudahan gembala dengar. Tenang Pak. Kata orang Bugis bilang, saya bantu kok. Iya. Tidak ada kan gembala minta pelayanan saudara kan? Saya pergi mengajar, saya waktu baru tahun lalu ngajar di NTT. Saya tidak bilang, cuman kumpul duit ya buat beli tiket, saya pulang pergi, saya mau ngajar di NTT. Nggak ada. Dari mana? Dari perpuluhan saudara. Itu yang dipakai oleh gembala. Itu. Buat bangun gereja, bayar kontrakan. Nah. Iya kan? Kemarin ya, bulan apa ya? Gembala sempat ngomong, saya bilang, pusing ngomong. harus 2 tahun lagi. Iya kan? Tidak dibilang, jangan kumpulan kolektor buat dasar kolektor buat bayar kontrakan. Enggak ada. Dari perpuluhan saudara, itu pun dia pakai untuk pelayanan dan untuk pelayan pekerjaan Tuhan di tempat ini. Gitu. Makanya dari jemaat kepada gembala, yang ngatur gembala, bukan jemaat yang oh ya ini nanti kalau om itu yang gemuk datang saya bagi sedikit. Ya saya kan gemuk, saya juga gemuk, bukan gemuk yang lain. Iya kan? Nanti saya bagi. Tidak, saudara harus ke gembala. Yang berhak mengaturnya itu adalah gembala, bukan saudara.
berdosa saudara. Ya. Nah, kemudian ada pendeta-pendeta bantuan yang kemudian coba memanfaatkan Efesus pasal 4 ayat 15. Kita baca. Efesus pasal 2 ayat 15. Efesus pasal 2 ayat yang ke-15. Berkata begini. Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat. Nah, ini yang seringkali orang pakai. Membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya. Untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya. Dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Membatalkan hukum Taurat. Saudara, Efesus pasal 2 ayat 15 ini hanya berbicara tentang kematian Kristus. Pengorbanan Kristus di atas kayu salib untuk pengampunan dosa. Jadi tidak ada lagi pembatalan di sini tentang pembatalan dosa. Jadi orang dulu mau mengampuni dosa, dia harus datang bawa korban persembahan ke imam-imam sembelih itu, kemudian bawa kepada Tuhan dan dibawa dipersembahkan kepada Tuhan. Ini yang dibatalkan, bukan seluruh hukum Taurat. Nah, ya, nangkep ya sampai sini ya. Ya, tapi saya suruh nanti minggu depan saya suruh kembali bikin ulangan. Jadi tidak ada yang salah tentang Efesus 2 ayat 15. Ya. Jadi semua hal yang dicatat dalam hukum Taurat yang berhubungan dengan soal pengorbanan dan kematian Yesus itu sudah dibatalkan. Artinya semua bentuk pengorbanan pengampunan dosa dalam hukum Taurat itu sudah dibatalkan. Gitu. Ya, bukan dibatalkan keseluruhannya, enggak. Hukum Taurat itu tidak bisa dibatalkan, tidak semuanya. Ada bagian-bagian tertentu yang dibatalkan. Sebab Matius pasal 5 katakan begini. Matius pasal 5 ayat yang ke-17 berkata begini. Simak ya. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakan, melainkan untuk menggenapi. Terjemahan lama berkata untuk menyempurnakan hukum Taurat. Jadi Tuhan bukan membatalkan. Ini orang sakit yang bicara begitu. Dia perlu berobat, bukan bertobat, berobat. Ya. Nah, apalagi yang dibatalkan dalam hukum Taurat, yaitu mengenai sunat. Amin. Tentang sunat ini Tuhan batalkan di hukum Taurat. Roma pasal 2 ayat yang ke-29. Ya. Tetapi orang Yahudi sejati ialah dia yang tidak nampak keyahudiannya. Dan sunat ialah sunat dalam hati, secara rohani, bukan secara hurufiah. Maka pujian baginya datang bukan dari manusia, melainkan dari Allah. Jadi bukan secara jasmani, hurufiah, bukan. Kalau tiap pertobatan harus disunat, selesai. Iya kan? Iya kan, itu hurufiah. Hati-hati. Iya kan? Tapi yang Roma katakan ini sunat hati. Itu pertobatan dan lahir baru. Itu. Apa sih sunat hati itu? Yang menyimpang dari kebenaran firman Tuhan itu kita harus buang. Apa itu? Baca dalam firman Tuhan soal kedagingan. Nah, banyak sekali. Itu yang
sunat dalam hati, bukan secara urufiah. Waduh, pusing apa? Iya kan? Jadi yang ditiadakan oleh Tuhan adalah masalah sunat, yaitu sunat hati yang sekarang, bukan lagi sunat secara urufiah. Kemudian apalagi yang dihapus oleh Taurat, yang ditiadakan oleh hukum Taurat, yaitu Sabat. Hari Sabat dalam Perjanjian Lama harus menguduskan hari Sabat. Tidak boleh ada yang bekerja pada hari Sabat. Itu taatnya orang Israel. Puji Tuhan, saya diizinkan Tuhan pergi ke sana. Tepat pada hari Sabat. Hari Sabtu itu tidak ada orang kerja. Saudara tinggal di hotel, bangun pagi, breakfast-nya makanan yang tadi malam. Makanan yang semalam. Karena orang Israel yang kerja di situ tidak bekerja. Mereka kirim orang Arab yang kerja. Jadi mereka yang kerja, nyediain. Itu pun mereka tidak masak, hanya panasin makanan yang semalam itu harus kasih buat breakfast buat kita yang ada di hotel. Jangankan itu, saking taatnya. Saudara masuk lift, nggak boleh pencet liftnya, tinggal ngomong aja, di setting sama mereka, mau ke lantai berapa, ngomong, itu lift akan naik. Saudara tidak diizinkan untuk pencet lift, enggak. Saudara cukup ngomong aja, nanti liftnya naik ke lantai berapa. Loh, saya perhatikan, lift aja taat hari Sabat. Iya toh, benar. Saking taatnya saudara, lift aja taat. Iya, tidak boleh bekerja. Saudara tidak boleh ngomong, tidak boleh sentuh-sentuh, biar aja dia naik turun sendiri. Siksa Pak kalau di sana, mau makan susah, mau belanja juga, nggak ada yang kerja. Semua tutup. Nah, Sabat ini yang Tuhan hilangkan karena apa? Yang dikatakan oleh firman Tuhan, yang kita rindukan, Sabat yang nanti 1000 tahun damai, di mana kita akan berdiam bersama-sama dengan Tuhan Yesus di atas di surga. Sabat 1000 tahun damai, itu Sabat yang sesungguhnya yang Tuhan ingin ciptakan. Sabat yang sekarang dibatalkan semua oleh Tuhan di atas dari sana. Jadi ingat, perpuluhan itu produk daripada Tuhan sendiri, bukan produk hukum Taurat. Yang Tuhan batalkan adalah soal pengorbanan, ya, soal sunat hati yang sesungguhnya, soal Sabat. Nah saudara, kita yang ada sekarang ini tetap berpegang kepada perintah Tuhan, pengajaran yang murni yang Tuhan kasih, pegang sesungguhnya. Kalau saudara tetap bertahan dalam pengajaran yang murni, apa datang, saudara akan tahu tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Segala sesuatu yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan yang saudara dengar, tolak. Yesus. Itu pengajaran-pengajaran yang sesat. Lakukan apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Bukan apa yang Tuhan perintahkan, lakukan setiap kebenaran Tuhan. Mari, kita bangkit berdiri, kita angkat.